Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan kita terus percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Di pagi ini kami mau memulai segala kehidupan kami, segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu menjadi penghibur, menjadi kekuatan dan sumber pengetahuan bagi kami di dalam menjalani kehidupan, di dalam menyelesaikan segala pekerjaan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, tertulis dalam kitab Hagai 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dalam bahasa Batak Toba, demikianlah dikatakan. Jadi disunggul Jehovah maton di nisi Zerubabel anak nisi Shealtiel pangarajai sian Juda, dohoton di nisi tua ni malim Joshua anak nisi Josadak, dohoton di nisa dok pasi-pasi ni bangsoi, gabe robe nasida mangaradoti ulaon di bagas ni Jehovah Jebaut di bata nasidai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada lagu rohani yang mengatakan demikian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apakah saudara mengimani kalau waktu Tuhan adalah yang terbaik? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini dan mungkin di masa yang akan datang juga, Tuhan tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam rancangan kita, Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita melalui firman Tuhan dalam kitab Hagai secara khusus di pasal 1 ini, kita harus meletakkan semua rancangan kita. Kita meletakkan semua harapan kita di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita harus percaya pertolongan Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Penyertaan Tuhan akan mengajari kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Demikianlah terjadi pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Babel, keluar dari perbudakan itu. Mereka harus kembali menata kehidupan yang sudah porak-poranda, membangun kota dan membangun bait Allah. Seperti apa rancangan mereka
Bagaimana usaha dan kerja keras mereka, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau umat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau umat membangun rumahnya dengan memprioritaskan Allah dari segalanya. Memberikan yang terbaik, mengorbankan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu seperti apa mereka berjuang. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pikirannya. Tetapi Tuhan mau manusia, bangsa Israel, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 4 dalam kitab Hagai ini dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Yang mau dikatakan rumah Tuhan. Apakah kita harus lebih memprioritaskan diri kita daripada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memprioritaskan diri kita, berjuang dan bekerja keras untuk diri kita, jika Tuhan tidak berkenan, maka itu tidak akan menjadi berkat dan sukacita bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Hagai 1 ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Apapun yang kita kerjakan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan tidak mendatangkan sukacita kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Kalau kita mengutamakan diri kita, kepentingan kita daripada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bangsa Israel disuruh Tuhan untuk membangun rumahnya, untuk mendirikan bait Allah dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati, Tuhan pun mau kita untuk menata kehidupan kita dengan sepenuh hati, berserah dan menyerah kepada Tuhan. Seperti apapun beratnya perjuangan kita di dalam hidup ini, ketika Tuhan berkenan dan memberkati kita, maka kita akan mampu mengatasinya, maka kita akan mampu melewatinya. Seperti apapun susahnya yang kita hadapi, seperti apapun susahnya pekerjaan yang harus kita geluti, ketika kita percaya kepada Tuhan, kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu tetaplah semangat di dalam kehidupanmu, seperti Zerubabel dan Yosua yang diberi kekuatan dan semangat oleh Allah untuk mereka bersatu hati melakukan pekerjaan yang besar, membangun bait Allah dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kalau Tuhan yang menggerakkan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang berkenan, tidak ada satupun yang tidak dapat dikerjakan dengan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik, pastilah berhasil dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semangat yang diberikan kepada Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, tentu semangat itu pun diberikan juga kepada bangsa Israel. Dan setiap waktu sampai hari ini, Dia juga tetap Allah yang memberikan semangat bagi kita untuk kuat menjalani kehidupan, untuk berjuang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itulah persembahan yang bisa kita berikan untuk kemuliaan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita melakukan segala pekerjaan kita di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami.
Tuhan, kami mau diajari, kami mau digerakkan dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Kami percaya, jika hari ini kami belum berhasil, di dalam penyertaan-Mu, kami akan mendapatkan hasil yang baik, yang terbaik di dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu akan Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah apa yang Tuhan berikan, kesempatan bagi kami di dalam kehidupan ini, kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik melalui kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.